Tapi menurut gue Anies kalah tuh. Mohon maaf Pak Anies, tapi di mama mungkin dia nomor 1 kayak bisa jadi di hati. Kalau Pak Prabowo ya udah pasti semua tahu, dia udah 2 kali loh. Iya. Kalah. Kayak Pak Ganjar tadi kita lihat ya, dia banyak menggunakan bahasa Jawa untuk komunikasi dengan ya mungkin kebetulan orang Jawa. Semakin sering dia menggunakan bahasa Jawa dan dipublikasikan, apakah itu hal yang baik atau enggak untuk calon-calon pemilih yang non Jawa? Cuma ini fun fact ya, kayak maksudnya Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan penduduk terbanyak yang bisa 3 bahasa di dunia. Nah oke guys, sekarang kita udah masuk ke Ramlan. Kita panggil si Jagger, masuk silakan. Nah kita udah ada 3 mangkok dengan masing-masing capres. Nah nih si Jagger nih. Mendingan urutannya diacak nggak? Udah jalan. Oke guys, kembali lagi di Oplosan 99, obrolan polos santai ala 99 di YouTube channel The Last of 90s. Jadi kita ini adalah anak-anak PL angkatan 99 yang akan membahas, ngobrol mengenai apapun. Karena sekarang lagi rame mengenai politik dan pemilu, makanya kita akan ikutan ngebahas mengenai calon presiden. Dan hari ini ada Nikita lagi kembali. Halo Nikita. Ada Hendy alias Komang. Yo. Trisby. Halo. Ngomongnya dekat mic ya semua ya. Oh iya, tes. Okay. Coba Bi cek Aca gitu. Aca nih. Nggak boleh nyebut sponsor. Oh nggak boleh. Aca ada restoran India. Nah di episode 2 ini lanjut kita akan membahas mengenai calon presiden masing-masing. Ada Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo. Dan di episode 2 ini kita akan membahas mengenai special moment. Nah special moment seperti apa sih maksudnya gitu ya. Kita akan lihat dulu VT-nya, silakan. Emang boleh. Udah. Kocak banget. Tiba-tiba. Itu dikasih duit ya? Gak tau gue. Ini loh, dia nemplok. Siapa nih? Pak Ganjar. Lagu Dono ya? Pink Panther. Dicubit. Aduh. Udah ya? Udah. Oke. Nah, tadi kita lihat para capres ini kalau ketemu sama emak-emak di jalanan. Kenapa emak-emak yang kita anggap? Karena kita tahu lah the power of emak-emak di Indonesia ya. The itu best. bisa apa istilahnya sampai bubarin demo, apa kalau ditilang pun kadang-kadang emak-emak juga Galak. Jadi tembus. Nah, Sen kiri belok kanan. Nah, itu dia apalagi tuh. Nyubit capres juga bisa ternyata. Tadi kita lihat bagaimana para capres ini masing-masing kalau ketemu emak-emak. Sekarang pertanyaan gue dari kesemuanya, yang paling tulus kelihatannya tuh yang mana? Siapa? Kelihatannya sih Pak Anies kalau gue. Kenapa? Nggak ada, senyumnya enak aja gitu. Kalau Pak Prabowo tuh kayaknya ya kalau dilihat sebel dia sebenarnya. Oh gitu. Nggak suka gitu kelihatan kayak keganggu gitu ya. Ini daerah gue nih gitu. Jangan. Untung nggak ditembak tadi. Mungkin tergantung yang nyolek juga kali. Tapi tapi ngomongin yang nyolek, ada juga satu yang nyaman banget tuh kayaknya tadi ya kan. Yang nemplok. Dia kayaknya udah lama yang gitu. Tadi diklonin. Nah, kalau yang itu tuh gue ngeliatnya, nah itu tuh tulus banget. Kayaknya dia sayang banget kayak emaknya itu. Jangan-jangan emak ya beneran gitu ya. Iya kalau gue sih malah ngelihatnya tadi bener ya yang Trisby bilang kalau si Prabowo agak sebenarnya dia kayak dipaksa untuk kayak nyaman. Pak Anies oke. Cuma Ganjar juga kocak sih menurut gue ya. Maksudnya juga ya gitu aja, disengin aja, disengin, digini-giniin. Ya kalau Anies kan diem aja gitu ya, kayak ya dicubit boleh, apa boleh. Bebas dah lo. Mungkin situasinya kali ya, situasinya. Si Pak Ganjar tuh lagi lari. Panggil. Ngomongnya lebih dekat mic Bi. Iya. Gue agak kayak Pak Prabowo juga nggak terlalu suka kalau deket-deket. Gitu. Punya boundaries. Boundaries dong. Kalau menurut gue Pak Prabowo tadi itu dia bingung react-nya gimana. Nah jadi pas lagi di dia bingung, gue mesti ngapain ya? Gitu, ada gitunya gitu. Cuman mungkin, tapi gue nggak tahu loh dia comfortable apa enggak gitu. Cuman dia tadi kelihatan bingung aja gitu. Gue
gimana ya? Apa gue lurus aja berdirinya? Apa gue Kayak ikut nggak tahu meluk? mesti ngapain gitu Iya. kan. Mungkin dia tidak terbiasa Yes. bertemu dengan orang-orang sebanyak itu. Balik lagi, memang kita tahu Pak Prabowo itu dari kalangan elit, Betul. ya, keluarganya segala macam. Mungkin dia tidak terbiasa bertemu dengan rakyat yang banyak secara langsung, kemudian dicubit-cubit di PMB yang that's why dia jadi kayak agak kagok, Iya, agak benar. kagok, ya nggak apa-apa Tapi juga gitu ya. beda kalau yang nggak comfortable adalah contoh, kebetulan bukan capres seperti ini kan, tapi ada yang kayak ngelempar kaosnya kayak ada kan, ada mama yang itu kelihatan banget nggak comfort. Kalau ini tadi nggak begitu kelihatan sih, Prabowo-nya maksudnya cuma kayak bingung mau ngapain. Bingung kali ya. mau ngapain. Tapi gitu. sekarang gue tahu kenapa tadi terakhir dipegang mak-maknya. Karena dia bingung. Kalau bingung pegangan. Dia dipegang mak-maknya. Iya. Ini alasannya. Ini joknya cuma 90-an yang ngerti. Bener. Dia kan 99 gitu. Oh iya. Sama kalau Pak Anies tadi udah kelihatan kayak udah biasa ya Udah biasa, gitu deh iya, kayak. iya. Ya ini emang hari-harian gue gini nih kayaknya udah kelihatan gitu dia nyaman gitu. Ada juga kan gubernur yang kayak gitu kan di tetangga DKI kan juga gitu nyaman kan kalau di tol ibu-ibu. Ada, iya. Kalau Pak Ganjar gimana tadi Pak Ganjar? Kalau Pak Ganjar tuh menurut gue di tengah-tengah tuh. Karena dia tadi lagi kondisi lagi CFD juga kan. Kayaknya lagi Iya. CFD tuh ya, lagi lari pagi habis Di itu Semarang ya. terus dia bingung apa gue foto apa gue isengin aja deh gitu kayaknya Ya. gitu kali ya. Nah, ini ya pertanyaan gue satu sebelumnya gitu ya. Sepenting apa sih kita menarik simpati emak-emak di dalam Iya. pemilu ini gitu. Kalau tadi kita udah bahas mengenai di episode sebelumnya ya, kita udah bahas mengenai jogetan-jogetan tadi Betul. itu ya. Nah, Iya. di episode kali ini apakah sangat penting untuk mempunyai simpati dari emak-emak, mengingat emak-emak di Indonesia ini punya apa ya, kedudukan yang tinggi lah, populasi yang tinggi dan mungkin decision maker yang cukup berpengaruh di keluarganya. Gimana? Penting banget menurut gua, kayak lu bilang lah, maksudnya dalam satu rumah tangga kebanyakan yang nentuin apa-apa ibu-ibu, mak-mak gitu Betul. kan ya. Kepalanya bapaknya tapi lehernya Lah, kita suka ngerasa pakai celana gitu. Tapi sebenarnya itu celana itu rok nggak, maksudnya memang ya satu suara ibu-ibu itu bisa menentukan 4 kepala atau bahkan lebih di dalam satu rumah tangga. Betul. Ya kan? Jadi kayak kalau lu punya sesuatu yang menarik simpati mama, itu lu berarti bisa ya berapa keluarga yang lo tarik gitu. Belum ke tetangganya ya enggak? Iya. Bisa. Iya, sekampung itu Iya. mamanya gosipin kemarin aku pelukan sama Prabowo anget banget loh gitu. Oh, masa kita pilih dia deh gitu. Iya, benar. Habis- Itu beritanya lebih cepat daripada intelijen kan itu kan kalau gosip Iya. mama. Kalau dari lihat video tadi, yang kira-kira berhasil, ya kan kita cuma punya video cuma 3 lah, tapi kita lihat yang tadi aja. Yang kira-kira berhasil untuk menarik simpati emak-emak dari gesturnya dan segala macam siapa? Menurut gua Anies. Ya sama Pak tadi? Anies. Yang dicubit-cubit dia. Yang dicubit-cubit. gitu ya? Nah, iya kayak udah nyaman aja. Kayak keluarga aja kayaknya. Keluarga nih kayak. Iya karena udah hari-hari kayak gitu kayaknya udah biasa kayaknya. Dari udah kampanye lama modelnya juga gitu, dari Iya. jadi mau jadi gubernur. Iya. Itu kan selalu gayanya gitu. Iya. Anies ya. Menurut gua. Menurut dari 3 video tadi. Menurut Tirsby? Anies. Pak Anies juga. Anies. Lini kita? Sama-sama. Anies, ya setuju ya. Gue juga setuju Pak Anies gitu. Kelihatannya lebih enjoy dan dia berhasil lah gitu ya. Yeah. Nah, kita ini ada data ya. Menurut riset yang dilakukan di Laboratorium Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang tahun Juli 2023 di 80 kelurahan dan desa terpilih 31 kabupaten, Prabowo di Jawa Timur ya. Prabowo 37%, Ganjar 34%, Anies 7,1%. Tapi menurut gua Anies kalah tuh. Mohon maaf Pak Anies, tapi di mama mungkin dia nomor 1 kayak Betul. bisa jadi. Di hati. Tapi itu Jawa Timur sih, Mang. Bukan, gubernur Enggak, Jawa maksudnya Timur. bukan, Oh, maksudnya itu surveinya. survei di Jawa Timur. Di Jawa Kalau Timur. Pak Prabowo ya udah pasti semua tahu, dia udah 2 kali loh. Iya, iya. Kalah. Bisa gitu. Iya, Iya, Benar, sorry, fakta, kepleset. benar. Tapi itu fakta. Tapi itu betul Nanti bahwa dia diedit ada boleh. 2 kali kalah. Iya. Jadi ya semua orang tahu lah. Kalau dia kalah. Ya siapa tahu yang ketiga menang ya enggak? Udah oke, kita lanjut nih. Nah, tadi ya mengenai mama segala macam. Nah, sekarang kita akan lihat satu VT lagi ya. Kita akan lihat. Oke, silakan VT. Viti Kamal. Itu. Pakai helm sepeda tuh, Mang. Iya. Expert from Australia to Central Java. Here Yes, and and to develop give the something like training for trainers. Wih, bisa Jerman Prabowo. Nggak bisa ngobrol sama lu tuh Les. Sejak gua lahir, sejak 81. Jadi udah lama dia bisa. Waiting
between the invader and the invaded. Oh, dia lagi podcast juga tuh. I think this. Yes, indeed. I'm delighted with the invite from the Australian government to visit, and we both were neighbors. Seperancis. Oh Perancis nih. Perancis tuh ada. Oh iya. Oh itu Indra Syafri. Keren ya, gila. Gue juga baru tahu loh, Prabowo bisa bahasa Jerman sama bahasa Perancis. Jadi kalau menurut catatan yang gue punya di sini ya, kemampuan bahasanya Pak Anies tuh Indonesia, Jawa, Inggris dan sedikit Arab. Sedikit. Gue pikir dia malah bisa bahasa Arab ya, karena kan dia keturunan Arab ya. Kemudian kemampuan bahasa Pak Ganjar itu Indonesia, Jawa dan Inggris. Kemampuan bahasa Pak Prabowo Indonesia, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda dan sedikit Jawa, malah sedikit Jawanya. Gitu. Seberapa penting kemampuan bahasa di para calon presiden ini? Emang jawab Mang. Gua mulu nggak buat siapa dulu gitu kan, kalau misalnya untuk kaum intelek gitu ya, pemilih atau apa, itu penting. Kalau buat orang Jerman Mang. Oh yang naturally. Iya. Ini pasti dia milih yang bisa bahasa Jerman. Enggak, tapi menurut gua ini nunjukin aja sih bahwa latar belakang pendidikan dan gitu-gitu kan dari capres-capres ini kelihatan. Karena menguasai bahasa itu ya menunjukkan otak kanan yang lebih superior. Dan bukan hal yang mudah sih. Oh iya. Sangat susah ya. Lo bisa berapa? 3 bisa lah. Indonesia, Inggris, udah gue. Cuma ini fun fact ya, kayak maksudnya Indonesia itu termasuk salah satu negara dengan penduduk terbanyak yang bisa 3 bahasa di dunia, nomor 1. Nah, jadi maksud gue minimal 3 bahasa, kayak tadi siapa? Termasuk bahasa Jawa gitu-gitu nggak? Iya, bahasa ibu iya dong, termasuk, gitu. Okay. Jadi bahasa ibu, bahasa itu Indonesia nomor 1. Jadi kayak tadi minimal 3, terus Prabowo bisa 6 ya, lu sebut. Iya, segala macam ya, itu canggih sih. Itu intelek banget berarti ya? Maksud gokil. Gue bisa bahasa Jerman dan gue bilang bahwa bahasa Jerman itu salah satu bahasa yang cukup rumit untuk dipelajari. Iya, rumit banget ya. Pak Prabowo itu bisa bahasa Jerman, gue kaget. Dan tadi gue denger ya, lumayan. Maksudnya untuk bahasa ngobrol yang bukan kagok-kagokan, cuman kayak I go to school. Hospital. This is an apple. Enggak yang gitu-gitu. This is an Emang apple. udah bisa. Dan menurut This gue is a window. cukup bagus. Dia juga bisa bahasa Perancis gitu dan Belanda katanya. Iya. Dia kapan dia belajar itu ya? Tapi yang gue bingung dia bahasa Prancis tadi sama orang Irak. Emang iya? Iya, ada yang ada. Iya. Kan Pemain bola. Kalau pemain bola kan banyak yang ditempatin di negara lain, coy. Tapi itu beneran Perancis ya? Takutnya nggak Videonya nyambung nggak aja. ada. Jadi salah videonya. Tapi apa tadi pertanyaan lo? Kapan dia belajar? Kapan Iya, belajarnya? kapan Loh, belajarnya? dia kan keluarga ini ya, keluarga politikus ya, maksudnya dari sekolahnya, kemudian militernya dia kemana-mana, Iya. tugasnya gitu-gitu. Jadi itu ada kesempatan. Gua rasa juga waktu eranya dia kan, kalau kan tadi bisa bahasa Belanda kan, itu kan setelah merdeka, maksud gue orang tua Bahasa gua- kakek-kakek bahasa gitu ya? kakek ya, Iya, bahasa bener. bokap gue aja ngomong sama Ya, mamanya betul. dulu masih Bahasa pakai bahasa Belanda. Belanda. Iya. Gitu tuh udah lumrah lah gitu. Ya. Tapi jangan salah ya, Pak Prabowo bisa segala macam. Pak Jokowi bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina pun juga bisa. Bahasa Cina, Bahasa Arab juga bisa. Kita lihat videonya. Nih. Oh iya? 女士们、先生们，我曾经是一个商人长大22年之久，正在进行第5个茶叶监管方案，并且正在准备第6个监管方案。 Nah, itu tadi Pak Jokowi tuh. Gimana? Hebat loh dia, bahasanya bisa macam-macam. Iya. Abis ini kita boleh nggak pakai AI juga? Kita juga bisa, gini. bahasa Kita berarti bisa ngobrol di bahasa-bahasa Oh, lain iya. dong. Kan audionya Konten. kepisah. Nah, Iya, kontennya bisa dijual di beberapa negara. Enggak, maksudnya gue ngomong bahasa Cina dijawab sama lu pakai bahasa Perancis. Keren banget. Kasihan yang nonton. Jadi intinya mungkin ke depan nggak begitu penting kemampuan bahasa. Cuman tadi kalau mungkin kita coba lihat juga sisi konten ya, maksudnya gaya bahasa, Iya. gaya dia berbahasa kepada tadi kan ngomong sama Audiensnya siapa? gitu-gitu. Kayak contoh misalnya si Pak Anies ngobrol sama wartawan, kontennya kelihatan meskipun cuma sedikit ya sepotong, tapi dia ngerti konten dan gaya bahasanya itu apa ya? Distinguish. Public speaker yang baik. Iya, Ya kan. iya. Terus kalau Pak Ganjar tadi contohnya kayaknya ngobrol sama training for the trainers. Iya. Berarti dia ngerti tentang konsep konten yang dibahas gitu ya, bahwa itu training for trainers tuh biasanya konsep di dunia IT atau di dunia pelatihan gitu-gitu.
kalau Pak Prabowo yang banyak ditonjolin gaya informal bicaranya ya. Gaya sekarang dia agak lebih sering ditangkepin yang kayak gaya-gaya santai. Yang informal. Betul. Iya kan? Kita sering lihat ya Prabowo kalau lagi di interview tuh dia ngomongnya gue lo. Iya. Bener kan? Gue lagi nggak perhatiin lagi. Gue gini lo. Dan menurut gue itu nggak apa-apa. Iya. Jadi kita lebih dekat dan kelihatan kayak dia orang sehari-hari juga kayak kita juga. Iya. Betul. Dia kayak tidak terlalu terpaku atau formalitas harus formal, harus apa gitu. Tapi Pak Anies sama Pak Ganjar gue belum pernah dengar. Mungkin ada videonya, tapi sampai saat ini gue belum pernah dengar seperti itu gitu. Tapi selama ini Pak Anies sih pakainya kita ya. Masa sih? Emang iya? Ya kita melakukan ini. Oh iya. Kami, kita kami, gitu jadi ya. dia kayak ngajak orang rame-rame gitu ya. Cuma kalau buat yang ngamatin dari dua pemilu sebelumnya lah, maksudnya kelihatan gaya bahasanya kayak dirubah. Yang mana nih? Ya yang capres Prabowo lah. Ya kan maksudnya dulu 2014, 2019 gayanya marah-marah, gebrak-gebrak meja. Ya kan? Ya kayak sekarang tiba-tiba berubah santai, informal. Pasti ada sesuatu di balik itu lah ya, konsultannya atau apa. It's okay gitu kan, kayak berarti dia belajar gitu kan. Iya, benar. Supaya enggak 2 kali. Supaya siapa tahu yang ketiga beruntungnya enggak. Nah, kalau seorang capres justru tidak bisa berbahasa asing. Misalnya dia nggak bisa sama sekali bahasa Inggris ya bisa lah, tapi maksudnya terbata-bata nggak bagus. Itu gimana? Apakah sekarang masih penting? Kan kita ada translator. Kalau misalnya ada pertemuan dunia, sebenarnya sangat wajar ada translator kayak Putin pun, Xi Jinping pun mana pernah kita dengar dia ngomong bahasa Inggris. Gimana? Kalau untuk di Indonesia lah? Ya sebetulnya sih kalau dilihat nggak tahu ya. Seingat gue juga dulu Pak Harto juga bawa translator. Pak Harto nggak pernah ngomong Inggris ya? Dia kayaknya juga. Jadi ya itu aja bisa 32 tahun memimpin kemajuan bangsa ya enggak. Jadi dan sekarang juga makin canggih lah, ada AI ya enggak. Kalau buat di TV-TV doang dia bisa ngomong apa, tiba-tiba kelihatannya dia jago bahasa atau apa ya kan. Jadi ya kalau gue sih ngelihatnya enggak terlalu penting lah, not essential. Gue tuh pakai bahasa Inggris gue ya enggak. Gue setuju sih, apalagi kalau gue lebih kepada presiden ya sebagai simbol kepala negara mestinya harus nunjukin orang yang paling bangga dengan bahasa kita sendiri gitu, bahasa Indonesia. Jadi kemana-mana pun bahasa Indonesia aja kalau menurut gua. Kan? Iya, nggak usah maksudnya nggak usah dipaksain juga. Kalau mau pakai bahasa Inggris boleh gitu, tapi menurut gua sih kemana-mana bahasa Indonesia aja. Takutnya malah salah ngerti ya. Ya, even di PBB atau apa. Tapi even lu ngomong di sini pakai bahasa Inggris barusan. Ya, kita Jakarta Selatan. Anak Jaksel, bro. Itu udah ngalir. Udah flowing gitu ya. Jadi memang sebaiknya kalau dalam forum dunia, ketika ada pertemuan dunia dengan dia mewakili negara dan dihadiri oleh pemimpin negara masing-masing, ya seharusnya menggunakan bahasa Indonesia gitu ya, dibanding bahasa Inggris. Kita akan menilainya itu lebih baik. Buat gua. Kalau buat gua sih sebetulnya kalau dalam event dunia gitu, kalau dia bisa pakai bahasa Inggris itu jauh lebih mempercepat proses semuanya sih sebetulnya. Ngobrol atau enggak berdiskusi gitu kan. Jadi kan kalau ada translator dia ngomong, iya saya tuh maunya begini-begini, abis itu translatornya ngomong bla 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 bla. Jadi ada relay kan sebetulnya. Belum translator saya salah ngerti. Sih sekarang tapi nggak gitu kan. Maksudnya sekarang itu lo ngomong yang lo dengerin itu udah real. Udah nggak nunggu lagi gitu sebetulnya. Jadi mungkin yang maksud ini kita kalau misalnya ada pertemuan berdua begini. Tapi yang tadi yang gue maksud adalah ketika disiarkan dalam forum dunia dan seluruh dunia lihat dia sedang pidato di podium memakai baju batik, kan biasa kan untuk membanggakan pakai baju batik ya. Sebaiknya buat gue tapi memang ya kadang-kadang gue masih ngeliat juga netizen gitu ya. Kalau misalnya ada pemimpin kita tidak bisa berbahasa Inggris atau tidak menggunakan bahasa Inggris, itu kayaknya kesannya tuh masih kurang gitu. Ya karena netizen maha benar dong. Tapi itu tadi kalau gue ngeliatnya serius ya, bahasa sering dikaitkan dengan latar belakang pendidikan gitu di Indonesia. Jadi kayak lu bisa bahasa Inggris berarti level lo lebih tinggi gitu. Padahal ya enggak juga. Ya, betul. Enggak selalu. Ya, sebetulnya bahasa kan buat komunikasi ya. Percuma bahasa Inggris tapi apa yang dimaksud enggak nyampe, message-nya enggak nyampe. Betul. Jadi message apa massage? Nah, ini contohnya kan. udah enggak nyampe di daerah bahasa gimana Indonesia kalau sama orang asing ya enggak. Nah, tapi itu kan tadi menggunakan bahasa Inggris untuk internasional. Tapi untuk yang internal Indonesia, kita tahu Indonesia tuh Sumatera, Jawa, Kalimantan semua beda-beda. Tapi capres kita kebetulan Jawa semua. Bener gak sih? Iya.
Iya. Ada Jawanya lah. Kayak Pak Ganjar tadi kita lihat ya, dia banyak menggunakan bahasa Jawa untuk komunikasi dengan ya mungkin kebetulan orang Jawa. Semakin sering dia menggunakan bahasa Jawa dan dipublikasikan, apakah itu hal yang baik atau enggak untuk calon-calon pemilih yang non Jawa? Very good question. Kalau menurut gue Ganjar kenapa sering bahasa Jawa, karena dia gubernur Jawa Tengah, ya kan, di daerah pemilih. Sama kayak ada gubernur lain dia bahasa Sunda, bahasa daerah setempat. Tapi ketika udah maju ke pentas nasional, sebaiknya dia mulai bahasa Indonesia sih ya, secara baku gitu. Tapi ya lu gua oke gitu ya, maksudnya yang udah dikenal gitu. Cuman ya gitu, sambil mencoba kalau dia bisa sempat belajar lagi bahasa daerah lain sih lebih canggih lagi ya gitu. Dan dilihat tadi sama nenek-nenek ngomongnya, mungkin nenek-nenek di Jawa juga bahasa Indonesianya kurang ini gitu. Jadi kalau dilihat berarti komunikasi dia tuh melihat lawan bicaranya, audiensnya, betul. Pinternya teman-teman gue loh, sumpah. PL kan, kita lulusan PL loh. Angkatan 99 ya enggak? Pantes topi lu PL. Iya. Tapi Anies kan dia ada keturunan dari Arab ya. Keturunan apa dia? Dia kalau di data gue dia bilang katanya sedikit bahasa Arabnya, bener gak sih? Gue nggak tahu sih, tapi enggak apa-apa, gue juga keturunan India, gue sedikit bisa bahasa India, jadi nggak gitu ada ya? masalah sih itu. Tapi pokoknya soalnya gue keturunan Jerman, ya gue bisa bahasa Jerman. Ya jangan sombong dong. Enggak, bukan. Maksud gue pengen tahu. Ya lu India ya? Lu sedikit bahasa India ya? Sedikit. Coba. Nih. Gue juga belum. Gue juga makanya fun fact ini gue baru tahu juga. Nanti kita cek kali ya. Gue pikir apa seharusnya bisa kali, mungkin salah kali yang penting cukup buat baca Al-Quran kali ya. Masih gue rasa gitu. Atau jangan-jangan dikit buat dia udah banyak buat kita lagi. Iya, maksudnya gitu kali ya. Dia suka merendah ya. Oke, kita lanjut ya untuk membahas ke topik yang berikutnya nih. Kita lihat Viti dulu ya. Silakan Viti. Kamu udah masuk ke sana? Sudah Pak, tapi waktu SD. Menurutmu museum menarik nggak? Alah jujur. Enggak, karena hanya kayak gitu-gitu doang sih Pak, yang dipajang gitu. Gitu-gitu doang yang dipajang. Lo karepmu apa? Kayak nggak ada sensasi untuk penasaran kami itu. Dia pasti museum. Sebagai santri dulu. Ini fungsi yang pertama. Ini kocak. Fungsi yang kedua, dulu tidurnya di lantai. Sarung fungsinya untuk selimutan kan, menanti nyamuk itu. Nah, yang ketiga, sarung fungsinya untuk nyelepeti, contohnya nih. Nyelepet nih ya. Beneran serius. Tapi dia pro banget ya Cak ini. Ini kocak banget. Ya, oke. Habis itu dia lari kan ya? Iya lari ya. Nah, kita lihat tadi 3 video bagaimana masing-masing capres menunjukkan sisi humoris, dan sisi ngasalnya lah gitu ya. Kita bahas yang pertama dari siapa tadi? Yang Pak Ganjar tuh apa tapi tadi gua nggak terlalu dapat. Pak Ganjar gimana? Ya dia maksudnya berusaha. Ya, dia nanya maunya apa? Kalau yang kayak gitu-gitu aja semua juga gitu-gitu aja kali ya. Terus maunya apa? Karena mau apa itu ya? Dia nggak nanya soal itu kan, ini anak SMA ini kan nggak pernah ke museum. Kenapa? Karena isinya nggak menarik gitu. Ya. Terus ditanya ya udah maunya apa yang gitu-gitu. Gitu. Itu lebih ke casual conversation ya kalau itu ya. Lebih gitu ya. Cuma caranya kali ya. Caranya di atas panggung tuh kayak ya ngelucu aja gitu. Kayak zaman dulu, inget nggak yang Pak Soeharto ketika ditanya terus siapa yang nyuruh kamu nanya? Oh iya. Nah, itu kan ada kan itu. Nah, itu tuh kayak gitu-gitu juga gitu ya. Nah, terus tadi yang Pak Anies sama Pak Amin ya main sarung nyelepet. Nah, menurut kalian tuh gimana? Main sarung. Itu kocak banget ya. Menurut gue. Dan itu kenanya beneran tuh. Loncatnya kayaknya iya. Itu waktu hari santri tuh. Iya gue tahu. Makanya kalau nggak salah, jadi dia memang timnya minta dia untuk mengelaborasikan sarung-sarung nih itu gunanya apa aja sih gitu. Cuma kalau yang gue lihat itu maksudnya dari video itu aja sih. Dan ini beberapa kali sih kayak Caimin itu lebih gue ngomongnya bahasanya, tapi maksudnya lebih menonjol dibandingin Pak Anies sekarang kalau lagi berdua bareng gitu. Kayak Caimin lebih dominan ya? Dominan kelihatannya. Dia kalau ngomong, kalau ditanya wartawan atau apa, gue ngeliatnya gitu sekarang.
gitu. Jadi mungkin karena lebih ceplas-ceplos juga kali lebih orangnya. ceplas. Jadi dia nyelpet beneran bodo amat gitu. Dia tuh lebih santai ya versinya. Kalau Pak Anies kan lebih diplomatis, lebih kaku gitu ya. Kalau Pak Amin, Cak Imin tuh lebih santai gitu ya. Nah tadi yang main sarung menurut gue juga itu nggak nyangka aja ya, dia nyelpet itu kan kayak permainan anak-anak, kayak anak-anak masjid, main anak-anak kecil, bocah-bocah kan mainnya kayak gitu, dilakukan oleh kayak gitu, efeknya bagus nggak? Kayaknya Pak Anies nggak expect itu ya. Nggak expect. Tapi menurut gue kocak sih, dan masuk kalau yang kan pas hari santri kan lo bilang tadi kan, dan juga pemilih santri lo tau lah berapa puluh juta gitu kan, jadi menurut gue sih masuk, dia nunjukin dia dari santri. Iya dari situ. Cuma kalau ngelihat gaya komedinya ya Pak Ganjar sama Pak Prabowo tuh kayak stand up komedian gitu ya, sendiri gitu. Kalau Pak Anies bawa teman grup. Gitu ya. Kayak Calontong kan, Calontong juga berdua tuh. Duet gitu ya, duo gitu. Calontong suka sendirian, Bang. Iya. Pak Prabowo belum dibahas loh. Oh iya. Prabowo. Itu kocak banget ya. Nah Prabowo pertamanya awalnya kaku, jalan tegap kayak tentara baris, habis itu lari segala macam gitu. Itu lucu. Enggak, misalnya facial expressionnya juga lucu banget pas di situ menurut gue. Serius banget gitu kayaknya ya. Serius banget gitu. Itu orang juga agak bingung dia lagi bercanda apa lagi serius sebenarnya. Cuma karena dia lari terakhirnya bercanda deh. Nah hal-hal kayak gitu yang kita banyak lihat di sosial media ya, itu kan pasti emang ada sedikit banyak dilakukan oleh tim sesnya pasti gitu. Itu adalah hal positif yang bisa kita lihat, sisi humanis dari seorang capres kemudian secara natural atau dibuat kita nggak tahu, tapi kita anggap itu secara natural di capture dan momen itu disebarkan ke sosial media segala macam. Kadang-kadang hal-hal seperti itu malah lebih rame, lebih viral dibanding yang tadi gue bilang, urusan lebih seriusnya visi misi apa yang mau lu kerjain buat Indonesia itu nggak kedengeran. Orang cuma tahu selepetan, orang cuma tahu gemoy, jogetan segala macam, itu gimana tuh? Kalau menurut gue sih sekarang karena belum ada pemaparan visi misi udah tuh. Kira-kira mungkin 2 bulan lalu ya yang di Mata Najwa itu. Nah kan yang rame yang di UGM kalau nggak salah, yang live. Dan memang sekarang kan lagi proses menuju pembagian nomor udah, pendaftaran juga udah gitu. Jadi sekarang kayak lagi proses untuk molding ininya sih. Cara bertandingnya nanti gimana gitu. Karena visi misi udah jadi kayaknya kalau gue nih analisa sotoy aja. Jadi Atoy. Lebih ke Atoy. Atoy gue dia lagi menuju. Nanti pasti ada saatnya ketika debat kan kita benar-benar tahu tuh kan visi dan misi gimana dan cara dia menekel semuanya juga gimana gitu. Jadi sekarang lagi dibangun dulu personanya sih satu persatu. Kalau menurut gue. Kalau gue tapi ya maksudnya itu benar, cuma gue menyikapinya kan sekarang ada 270 juta penduduk Indonesia ya, dan mayoritas itu maksudnya nggak kena dengan kayak bahasan-bahasan topik yang terlalu berat, terlalu serius, misalnya urusan MK gini-gini. Ya surprisingly itu di bawah di kalangan itu nggak bunyi gitu, tapi yang kayak gini-gini bunyi di medsos nih. Nah ini justru lebih kena kayak grassroots yang pemilih. Nah kadang-kadang capres-capres itu juga lupa melihat bahwa lu jangan terlalu ngelihat yang kaum intelek itu cuma berapa puluh % lah gitu kan. Ini yang majority ini. Nah ini yang mau dimainin nih sama ketiga capres itu. Nah itu dia maksud gue. Itu yang menurut gue pribadi ya. Memang Indonesia tuh banyak, dan yang tadi lu bilang orang-orang di grassroots ini mungkin nggak kena kalau disampaikan visi misi yang berat-berat segala macam. Tapi mereka adalah pemilih yang signifikan, sangat signifikan gitu. Jadi bisa nggak kita bilang bahwa nanti suatu saat hasil pemilu presiden yang terpilih, siapapun yang terpilih itu adalah hasil dari karena orang lebih milih dia sebagai dari sisi yang dekat, humanis, lucu, kocak, gemoy, dibanding karena orang milih dia karena tahu visinya dia. Sebetulnya dari dua presiden yang terakhir ya, kayaknya visi misi itu nggak terlalu dilihat, ya kan? Jadi orang tuh lebih kayak, wah saya milih dia karena mungkin karena kasihan nih suka nyanyi atau, ya kan? Atau terus kayak jadi memang lebih pakai hati gitu orang Indonesia tuh daripada pakai logika. Karena dikasih visi misi kayak kalau nggak salah Pak Anies tuh visi misinya sampai ratusan halaman.
gitu. Yang baca juga. Iya. Yang baca aja capek apalagi yang denger kan gitu. Jadi kayak nah terus nyimpen lagi di otak. Mendingan lihat yang gini. Cuma yang tadi yang boleh sampaikan ya bahwa misalnya pemilih yang dekat di hati itu kan kita udah bisa lihat dari 2014, 2019. Bahkan gue langsung nyebutnya ya kenapa Pak Jokowi kepilih wali kota Solo gitu ya, yang periode 2 90,1 sekian persen suara di Solo itu karena dianggap ini nih one of us gitu. Iya, one of us itu. Dia nih kita loh gitu. Jadi yang dicari itu selalu relevansinya dengan dirinya sendiri sebetulnya. Exactly. Gitu. Kayak wow, nice English bro. He's one of us. Nah, sekarang kita mau akan lihat VT, kita akan lihat Vox Pop ya, gitu. Apa pendapat orang-orang masyarakat tentang capres-capres ini dan segala macam dari sisi kegemoyannya. Capres tahun 2024 yang paling gemoy. Gemoy kayaknya Pak Prabowo juga sih. Iya. Capres paling gemoy ya Prabowo sih mungkin ya. Kalau gemesin Prabowo sih ya. Prabowo sih kalau di aku gitu. Paling gemoy menurut saya ya Gibran sih. Gemoy. Iya, Beda sendiri. Iya. Tapi ya pasti di nomor 2 lah ya. Prabowo sama Gibran doang yang gemoy. Gemesin tapi sotoy. Tadi kenapa jawabannya Prabowo ya? Kebanyakan gemoy ya? Iya, bukan why? Kayaknya semuanya malah. Enggak, kecuali satu Gibran. Ini orang nyeleneh aja biar beda. Kayaknya dia udah nonton video sebelumnya. Beda. Tapi kalau dari lu pribadi menurut lo yang paling gemoy siapa? Gemoy itu artinya apa sih? Gemes ya? Katanya gitu sih. Gitu ya. Kita ya emang kayak gitu ya. Emang kayaknya bahasa politiknya dia sekarang ini ya, bahasa komunikasinya cuma Prabowo tuh yang ngarahin ke gemes yang gitu kan. Jadi semenjak bahkan mulai dari dia jadi menhan gitu ya, dia udah mulai kayak dilihat anak-anak muda tuh sebagai kakek-kakek yang lucu gitu, yang gemesin gitu kan, yang gemuk tapi imut gitu. Iya. Gue juga ngeliat sih gitu ya, kayak Prabowo tuh kayak dari sisi fisiknya gitu ya, sosoknya tuh kayak kita main ke rumah temen tuh kayak bapaknya teman kita lah. Iya, kayak gitu ya. Sosoknya gitu yang misi om kita agak takut tapi sebenarnya baik kan. Iya, kamu tuh udah makan belum ya gitu-gitu. Ada sisi gitu ya, dibanding Pak Anies ya masih terlihat inilah. Dia terlihat ya karena masih mungkin lebih muda, masih terlihat menjaga citra dirinya. Ya, apalagi gitu. Pak Ganjar sih. Apalagi Pak Ganjar juga seperti itu. Nah, ini gue ada data juga. Pak Ganjar tuh sebelumnya lebih populer di publik karena sifat merakyat dan kelucuannya ketika tiktokan gitu ya. Makanya sering dibilang dia tuh capresnya TikTok. Kemudian ada juga nih Pak Anies Baswedan kurang populer di sosial media dan kalangan anak muda, tapi banyak dipilih oleh bapak-bapak. Malah bapak-bapak ya? Banyak Gen Z yang menyukai memilih Prabowo karena perilaku gemes yang dilakukannya dan tersebar di sosmed. Nah, jadi seperti itu tuh. Iya, benar. Gen Z itu besar kan sih ini ya pemilihannya angka pemilih ya? Sekarang first voter ya? First voter. Kayaknya ya lumayan gede ya. Pemilih yang awalannya. Gue aja lupa sih Gen Z itu dari tahun berapa sampai tahun berapa sih? Setelah milenial kan? Setelah milenial lah. Berarti tahun 98 ke atas kayaknya. Cukup besar lah. Maksudnya itu kan kenapa berapa kali ya Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya untuk dia menggait kaum muda gitu kan. Kenapa PSI juga dibentuk seperti itu gitu. Emang ininya besar gitu loh. Itu kenapa kayak gemoy gitu tuh bisa jadi jargon yang bagus buat buat nomor urut 2 itu. Dan jangan-jangan itu pada milih Pak Prabowo karena kayak udah diambil gitu bahwa saya yang gemoy gitu. Jadi dengan kata gemoy dia itu mempopulerkan. Udah langsung identik. Kalau ditanyai gemoy ya orang mikir Prabowo. Udah embedded gitu. Makanya lucu juga ada yang Gibran ya dia. Gue nggak pernah baca sosmed kayak dia nggak main IG. Itu ditanya apa juga pilihannya Gibran kan? Udah dititipin. Nah, jadi ya kita akan konklusi ya untuk episode sekarang gitu ya. Jadi tadi di awal kita ngelihat bagaimana para capres ini berhadapan dengan mama di jalan gitu ya. Kita terlihat mana yang natural, mana yang comfortable, mana yang kelihatan agak menjaga gitu ya, mana yang enjoy bahkan gitu. Dan yang kedua ketika capres ini mengenai gaya berbahasanya dia, bahasa-bahasa yang dikuasai dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini tadi bagaimana para capres ini mempertunjukkan sisi kelucuannya, sisi kayak kita sama loh, kita kayak gue sama lo tuh sama segala macam gitu. Kita juga manusia. Ya itu maksud gue itu. Nah, pertanyaan gue, seandainya hari ini saat ini detik ini pemilu, tapi kita nggak pernah tahu visi misi, kita nggak pernah tahu apa, kita cuma tahu hasil bahasa emak-emak sama gemoy tadi, siapa yang akan menang?
Berat ya. Trisby dulu dong Be, dari mic 1. Sebenarnya beratnya karena kayaknya di setiap itu tadi juaranya beda-beda ya. Ya kan? Tapi di juara 1 tuh Pak Anies, di juara 2 tuh kayaknya bahasa tadi Prabowo. Bahasa Prabowo, ya. Terus kayak yang lucu ya antara Pak Prabowo sama Cak Imin. Nah, kebetulan tuh Cak Imin membantu Pak Anies tuh. Elektabilitasnya iya, jadi emang itu gunanya Cawapres. Iya, benar. Iya. Jadi kalau siapa yang menang? Jadi siapa? Muter-muter aja kayak gasingan. Ya sebetulnya itu luber kan. Udah enggak lagi ya sekarang ya. Gokil. Ada rahasianya loh di situ. Tapi ya. Lu gober. Kalau gue sih kalau ngelihat dari ini gue lebih ke Pak Anies sih. Kali dari ini. episode yang ini. Cuma nggak tahu ya nanti 14 Februari seperti apa gitu. Meskipun Prabowo bisa banyak bahasa-bahasa asing gitu ya, tapi Pak Anies jago berbahasa-bahasa, jago berkata-kata. Betul. Dan maksudnya pendekatannya kayak dicubit nggak apa-apa, malah ini gitu ya. Oke. Ya. Terus mau diselepet lagi tuh jarang loh orang mau diselepet sakit itu. Komang. Gua kalau dari yang kita bahas hari ini kayaknya akan banyak lebih populer Prabowo menurut gua. Jadi dia ya maksudnya kan ya tadi emak-emak lumayan lah gitu ya. Terus gemoynya juga masuk. Konsultan politiknya jago sih. Jadi kalau misalnya hari ini tanpa melihat apa debat dan segala macam, mungkin dia akan nomor 1 sih. Kebetulan juga surveinya dia nomor 1 sih. Oke. Mik 3 nih, Mik 3. Pas 3 ya. Siapa tahu pas 3 Ganjar ya. Gitu ya. Pasti 1 2 3. Mik 2, Mik 3 ya. Ya gue tuh keren loh. Kalau gue based on semua tadi yang kita di episode ini lah ya. Hari ini doang. Hari ini tanpa ada visi misi Prabowo sih sebetulnya. Iya. Karena ngelihat lu ikut-ikut gue aja. Karena gue ikut-ikut loh. Karena dia paling ya kalau gemoy udah pasti tuh udah identik. Tapi menurut gue lucunya sih gue seneng ngelihat kalau bahasa juga menurut gue tadi dia ini banget nonchalant lah gitu kalau ngomong kayak ngomong aja gitu ngalir. Lalu yang sama mama menurut gue reaksinya dia lucu. Karena dia bingung gitu. Ya, karena kebingungan itu dipeluk itu ya? Iya, ada yang dipeluk, ada yang dia pas lagi dicubit dia juga bingung. Gue gerak apa enggak gitu. Itu menurut gue lucu banget di situ. Dia masih ada 2 bulan lah untuk 3 bulan lagi untuk latihan. Nah, itu tadi dari masing-masing kalian ya. Sekarang kita akan tanya si Jagger. Lu belum jawab deh kalau lu. Kalau gua ngelihat gue juga Prabowo gitu. Karena persis gitu ya. Tadi kalau gua orang lihat bahwa dia bisa membawa sisi ke bukan akademik ya. Apa sisi intelijensia dari pemilihan penggunaan bahasa dan segala macam, tapi at the same time dia bisa langsung ke bawah juga, terjun kayak joget-joget, kayak lari-lari ngomong gue lu apa segala macam yang bebas banget gitu. Jadi ya kelihatannya itu tadi, kalau gue punya prinsip adalah gue suka orang yang genuine. Ketika kita milih gue bisa tahu meskipun dia kalau marah-marah banget, kalau ini itu banget, tapi at least kita tahu lah apa yang akan kita hadapi gitu. Jadi kayak nggak beli kucing dalam karung. Oke. What you see is what you get. Ya gitu. Nah sekarang kita akan masuk ke ini ya. Don't judge a book by its cover. Harusnya. Lu harus banget mas. Iya. Soalnya gue bisa bahasa Inggris. Kita akan masuk ke ramalan ayam si Jagger. Nah oke guys, sekarang kita udah masuk ke ramalan. Kita panggil si Jagger, masuk silakan. Nah kita udah ada 3 mangkok dengan masing-masing capres. Nah ini si Jagger nih. Mendingan urutannya diacak nggak? Udah jalan. Pas 3 pasti gagal. Lapar nih si Jagger nih. Ntar dia ganti-ganti ini episode ini. Gue suka sama Jagger nih. Sikat Ger. Terus. Udah yang terkenyang episode gemoy juga nih ayam. Tapi salah pilih. Yang gemoy. Diambil. Wah, dualisme. Adil dia. Oh, dia adil. Kita lihat ini mungkin putaran kedua ini. Enggak, nih Jagger 2 kaki nih kayaknya. Kayak seseorang. Ya udah. Oke, cukup. Nanti lagi ya, Jagger biar kenyang. Thank you. 2 kaki lo ya, gue tahu sekarang. Oke. Ya iya kelihatan kali ada 2 kakinya. Nah, berarti di episode kali ini mau lagi. Biarin ya. Ganjar. Nah, berarti di episode kali ini kita tentuin aja yang dia makan pertama kali tadi adalah pasangan dari Ganjar dan Mahfud ya. Kita catat ya. Pasti Gama. Kedua
Pasti Gama. Apa? Pasti Ganjar. Pasti Ganjar. Pasti Oke, gitu ya. Gitu. Ada yang mau disampaikan lagi? Enggak. Cukup ya. Jangan lupa aja nanti datang tanggal 14 Februari ya. Nyolong. Oke guys, gitu ya acara oplosan 99 di episode kali ini udah selesai. Jangan lupa kita akan coba untuk tayangkan secara rutin sampai hari pemilihan presiden, dan jangan lupa untuk like videonya, dan jangan lupa untuk juga subscribe di channel The Last of 90s. Bye bye.